Selamat malam teman-teman rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa setiap kita di dalam recovery gitu kan. Kita ngopi di rumah saja. Saya sudah siapkan seperti biasa kopi latte gitu kan, dan teman-teman juga bisa nikmati di rumah saja. Kalau di luar cuaca misalnya hujan dingin gitu ya, dan sekarang kita hangatkan dengan kopi yang bisa dibuat di rumah masing-masing, dan kerohanian kita yang mungkin sudah dingin gitu ya, yang sudah mungkin suam-suam kuku gitu kan, yuk kita panaskan lagi, kita hangatkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya angkat tema mengenai cara hidup jemaat yang pertama ya, bagaimana ketika itu khotbah Petrus ya, jadi lanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kita bisa lihat bahwa emang ada semangat yang berbeda gitu ya. Selamat malam ya buat teman-teman yang bergabung. Saya buka ngopi di rumah saja recovery dengan menyeruput kopi. Enak ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ya bikin di rumah saja. Saya akan berdoa buat setiap kita sebelum saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan. Karena pada malam hari ini kembali kami boleh disapa, dihangatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa mohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap pribadi kami, lepas pribadi yang ada di rumah saja. Kami berdoa mohon pimpinan pada Roh Kudus, tuntun jam-jam ke depan untuk hamba-Mu ini juga Tuhan. Mohon Tuhan Yesus, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan saja yang boleh diperdengarkan, yang boleh hamba-Mu perkatakan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa Tuhan, berdaulat Tuhan atas setiap hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa hamba-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terlambat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Saya akan bacakan buat setiap kita. Cara hidup jemaat yang pertama. Tetapi saya akan bahas di 41 dan 42, nanti mungkin 43 dan 47 saya akan kupas pertemuan berikutnya gitu ya. 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita akan coba mempelajari di bagian paragraf awal ini bagaimana ketika itu khotbah Petrus yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul ketika dia menerima hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. Lalu ketika itu mereka berbicara mengenai Kristus yang disalibkan dan mati bangkit gitu kan. Dan akhirnya ketika itu banyak orang-orang di sana yang mendengar itu haru, lalu memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan kita mendengar orang yang menerima perkataan itu, perkataannya Petrus ya, jadi perkataan khotbah, perkataan Allah sebenarnya, perkataan firman itu sendiri. Karena Petrus menyampaikan kebenaran, jadi perkataan Petrus yang memuat kebenaran. Maka kebenaran itu sendiri akan membawa mereka, membawa orang-orang yang berdosa tadi untuk masuk di dalam kebenaran itu sendiri ya. Jadi mereka menyerahkan diri mereka kepada kebenaran. Nah, ini luar biasa ya. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini ketika hari Pentakosta 3.000 orang bertobat ya. Kira-kira 3.000 ya, kira-kira nih. Kalau kumulasi 3.000 ya sepertiga ya, kira angka 33 gitu ya. Ini kadang unik ya. Di dalam Alkitab seringkali muncul angka 33 gitu kan, atau angka 7 misalnya gitu kan, 153 ekor ikan misalnya. Itu hal-hal yang kira-kira kita bisa memberikan, kita bisa mendapatkan nuansa-nuansa yang menarik gitu kan. Yang hari ini saya akan coba memberitahukan kepada kita semua bahwa 3.000 jiwa kira-kira gitu ya, kira-kira 3.000. Kalau saya coba menjadi pecahan gitu ya, kalau 3.000-an gitu kan, berarti mungkin sepertiga dari 10.000 gitu ya. Jadi 10.000 misalnya genap gitu kan, seperti angka 10 genap, lalu 3 sekian gitu kan, 3-an gitu, berarti kan sepertiganya dari 10. 3.000-an sepertiga dari 10.000. Jadi angka 10.000 saya coba menjadi angka yang paling ujung atau maksimal dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, ini
berarti kurang lebih sepertiganya lah. Saya jadi ingat gitu ya, saya diberkati ketika merenungkan kebenaran ini. Saya mengingat bahwa ketika malaikat Tuhan jatuh dalam dosa, yaitu Lucifer gitu ya kan, malaikat penyembah gitu ya. Malaikat itu, Lucifer itu tidak terima bahwa dia harus menyembah gitu kan Kristus gitu loh, menyembah anak Allah gitu loh. Lalu dia berpikir saya juga harus disembah gitu kan. Jadi pada waktu itu Lucifer ingin memberontak, kira-kira demikian. Dia tidak mau gitu ya. Lalu dia ingin seperti Allah gitu ya. Jadi dia membelot atau dia berkhianat gitu kan. Dia tidak mau untuk menyembah kepada Allah. Dia ingin disembah seperti Allah gitu ya. Seperti itu. Jadi pada waktu itu Lucifer membawa sepertiga dari malaikat-malaikat yang lain gitu ya. Jadi dia pemimpin gitu ya. Jadi ini salah satu pemimpin juga. Jadi Lucifer itu kira-kira nih sepertiganya ikut Lucifer gitu ya. Jadi ada followernya sepertiga kira-kira gitu ya. Jadi di dalam kekekalan dia, di dalam pada waktu itu Lucifer malaikat Tuhan yang diciptakan Allah itu juga akhirnya membelot atau berkhianat. Maka dihempaskan itu Tuhan usir gitu ya. Lucifer akhirnya diusir daripada kerajaan surga di dalam kekekalan. Maka di dalam hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, maka kurang lebih kira-kira 3.000-an gitu ya. Jadi kalau saya bulatkan sepertiganya itu kembali orang kepada Tuhan, yang tersesat kembali kepada Tuhan. Maka porsi ini seperti ada penggambaran bahwa pada waktu itu ada sepertiga daripada malaikat Tuhan dihempaskan, dibuang oleh Allah. Maka sekarang di dalam hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika kebenaran disuarakan oleh khotbahnya Petrus, maka anak domba-domba yang hilang diambil kembali. Jadi ini seperti ada satu penggambaran yang menurut saya menarik sekali karena ada yang dihempas oleh Tuhan, terus ada yang Tuhan ambil kembali yang terhilang dan cari kembali yang terhilang. Ini perlambangan. Jadi di dalam kedaulatan Allah, di dalam kedaulatannya Allah yang akhirnya menggenapi apa yang sudah didaulatkan gitu ya. Jadi ketika Kristus sudah mati, sudah didaulatkan di dalam Tuhan, kehendak Tuhan, dan setiap umat pilihan sebelum di dunia dijadikan juga ada orang-orang umat pilihan yang sudah di dalam kedaulatan Allah menjadi umat pilihan, maka hari Pentakosta itu menjadi satu perlambangan adanya kedaulatan Allah atas umat pilihan yang dibawa kembali, domba-domba yang terhilang, manusia yang berdosa akhirnya dapat kembali lagi di dalam kerajaan Allah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi seperti menggantikan yang dihempaskan, lalu kita manusia berdosa dibawa kembali gitu ya. Jadi ini penggambaran menarik gitu ya. Jadi dari filsuf-filsuf sebelumnya juga sudah menafsirkan beberapa poin-poin tersebut gitu ya. Tapi saya tidak mencoba untuk menggali lagi gitu kan. Teman-teman bisa cari lagi. Jadi saya melihat bahwa penggambaran ini penggambaran yang sungguh membuat hati saya secara pribadi bersukacita, karena bagaimana tidak, ada yang Tuhan hempaskan, akhirnya ada Tuhan yang ambil, Tuhan yang rangkul kembali, ada yang Tuhan bawa kembali untuk kepada Dia, kepada kebenaran itu sendiri, berpulang kepada gembala itu sendiri. Wah, ini luar biasa. Ini berita yang akhirnya membuat saya bersyukur ya, karena kita adalah salah satu orang yang ketika kita berbagian di dalam kebenaran Tuhan, kita memberi diri kita percaya kepada Kristus dan memberi diri kita dibaptis kepada Kristus, masuk di dalam umat pilihan, umat orang-orang percaya gitu ya. Akhirnya kita berbagian dari orang-orang yang akhirnya yang tadinya jauh, sekarang Tuhan, yang tadi terhilang sekarang Tuhan temukan gitu. Ini kita bagian dari orang itu yang akhirnya kita nothing gitu loh. Ada orang yang bahwa dari misalnya Lucifer, malaikat Tuhan, berada dalam kerajaan Allah justru dihempaskan gitu ya. Kita berada di luar justru dibawa masuk. Waduh, ini membuat kita harusnya makin bersyukur di hadapan Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus gitu ya. Ini memberikan penggambaran bahwa sesungguhnya emang anugerah Tuhan luar biasa atas setiap kita, umat yang percaya. Makanya harusnya kita semakin hari semakin benar-benar hidup kita mau kita berikan untuk Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, ada poin-poin di pasal 4 ayat 42, ada poin-poin penting yang akhirnya saya mau coba sharekan juga kepada teman-teman rekan-rekan sekalian, bahwa
ada cara hidup atau style lifestyle ya, the new lifestyle gitu ya. Kalau kita sekarang new normal ya. Jadi kalau new normal itu sekarang kemana-mana kalau kita keluar pasti kita nggak boleh tuh yang namanya ketinggalan untuk memakai masker ya, untuk menutupi hidung dan mulut kita supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan. Terus juga kita kebiasaan new normal gitu ya. Kita selalu mencuci tangan gitu kan, lalu bertemu pun menjaga jarak. Ini lifestyle baru new normal gitu ya. Nah, ketika ada orang yang bertobat tadi gitu ya, ada juga cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ketika mereka nih dulunya belum percaya, ketika sudah percaya akhirnya mereka memiliki gaya hidup yang baru. Nah, gaya hidup yang baru apa yang akhirnya kita harus pelajari sebagai orang-orang percaya supaya kenapa? Kita tetap berada di dalam pertumbuhan yang sebagaimana mestinya. Karena banyak ini ya kita bicara bukan rahasia umum lagi bahwa kehidupan orang Kristen seringkali tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Kenapa demikian gitu kan? Apa yang salah? Nah, mungkin pada malam hari ini saya akan coba bahas di dalam ayat 42, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita akan coba lihat poin-poin penting yang kita bisa pelajari sehingga kita benar-benar di dalam iman kita sebagai murid-murid Kristus mengalami pertumbuhan yang sebagaimana seharusnya, yang sebagaimana mestinya gitu ya. Saya akan bacakan, mengulang kembali. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini poin pertama ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di situ saya mau menggarisbawahi bahwa pengajaran gitu ya. Mereka justru bertekun. Bertekun itu bukan sekali, bukan dua kali. Seperti kita mau seminar, lalu kita mau dapat sertifikat menjadi seorang misalnya motivator gitu kan. Lalu kita harus ngikutin kelas-kelas tertentu, seminar, lalu dapat sertifikat. Lalu kita bisa didaulat gitu kan menjadi motivator misalnya. Atau kita menjadi seorang sarjana gitu kan untuk gelar doktor gitu kan. Lalu kita mengambil kuliah tertentu, mungkin profesi tertentu, guru atau apa. Lalu kita mendapat sertifikat, lalu kita disertifikasi lain sebagainya. Lalu kita didaulat bahwa menjadi profesi kita masing-masing, entah dokter, entah guru, entah apapun. Jadi akhirnya berhenti pada waktu itu karena kita sudah pegang sertifikat. Tidak dengan iman Kristen. Waktu Anda dan saya ketika memberi diri, lalu Anda dibaptis di dalam acara sakramen baptisan di dalam gerejawi gitu kan, segala sesuatu yang kita ikuti secara administrasi, lalu keluarlah surat baptisan misalnya tercatat di dalam gereja tertentu. Lalu kita berhenti di sana karena sudah dibaptis menjadi orang yang percaya. Lalu akhirnya ya sudah seperti itu. Tidak demikian gitu loh dengan iman Kristen. Ini orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, lalu mereka memberi diri dibaptis, lalu di sana mereka bertekun dalam pengajaran. Ini mereka bertekun artinya ada satu kontinuitas gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu loh. Nggak berhenti ketika saya belum percaya, oke saya ikut katekisasi misalnya ya. Jadi khotbah Petrus tuh katekisasi supaya saya kenal Tuhan. Aduh lalu saya terharu, saya sadar saya manusia berdosa dan sebagainya. Akhirnya saya dibaptis, udah that's it gitu kan. Tidak. Ini bicara bertekun artinya ada satu berkesinambungan terhadap apa? Pengajaran rasul-rasul. Ini saya menggarisbawahi pengajaran. Mengapa mesti pengajaran? Ya. Jadi kadang bukan iman seseorang gitu ya. Iman kekristenan tidak muncul dari hal apapun selain daripada pendengaran akan firman. Ya, saya akan coba kutip di dalam Roma 10, Paulus pernah menyampaikan. Saya akan coba bacakan dulu ya. Nah, Roma 10 ayat 17, saya akan kutip saja ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman seseorang ini harus didasar dari sebuah pendengaran akan firman. Firman apa? Firman Kristus. Jadi ini catatan yang penting. Makanya ketika Rasul Petrus mengajar pun dia mengajar mengenai kebenaran atau mengajarkan firman Allah. Maka ketika saya tahu, saya coba review kembali di dalam sesi sebelumnya, di mana ketika itu Rasul Petrus mengutip kitab para nabi. Ya, jadi mengutip kitab Yoel, mengutip kitab Daud, Nabi Daud gitu ya.
itu dikutip oleh Petrus yang sebagai penggambaran bahwa Petrus berbicara mengenai kebenaran, yaitu kitab para nabi. Kebenaran yang sudah tercatat oleh para nabi. Para nabi perwakilan daripada Allah di dalam perjanjian lama sebagai wakil Tuhan, sebagai orang yang mewakili Allah ingin berbicara kepada jemaatnya atau umatnya melalui para nabi dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru maka rasul menjadi perwakilan Allah untuk berbicara kepada umatnya. Nabi dan rasul. Jadi nabi itu perjanjian lama, rasul perjanjian baru. Jadi mereka bertepuk pada pengajaran rasul-rasul. Sama seperti Petrus yang pada waktu itu juga mengajar yang dikutip dari kitab para nabi. Jadi bukan sekedar bunyi. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Allah. Bukan iman timbul dari pengajaran yang lain gitu ya. Sekarang pengajaran bilang pengajaran Alkitab gitu kan, Bible bener gitu kan. Tetapi seringkali saya ingatkan saja, seringkali Alkitab sudah dioplos gitu ya, sudah tidak lagi organik, tidak lagi murni yang disampaikan oleh para penginjil hamba Tuhan dan sebagainya, sudah dicampur dengan pengaruh-pengaruh dunia, maka akhirnya nggak bertumbuh. Percaya deh, Anda nggak akan bertumbuh kalau dengar firman Tuhan yang sifatnya udah campuran, yang sudah dioplos dengan paham-paham dunia, masuk campur aduk gitu kan, kedengarannya enak. Ya, tetapi sebenarnya itu kayak micin saja. Jadi lidah kita dimanipulasi. Enak kok, kalau nggak ada micin nggak enak gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, saya nggak akan review makanan gitu ya. Tapi saya akan menekankan bahwa pada waktu itu mereka bertekun secara kontinu, setelah berkesinambung, berkelanjutan, bukan hanya berhenti di khotbah Petrus saja pada waktu itu, tapi mereka terus berlanjut kepada pengajaran rasul-rasul. Pengajaran ini begitu penting karena dikatakan firman Tuhan tadi dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu Anda dan saya dengar, maka Anda di situ belajar. Kalau ada pengajaran, maka Anda juga belajar. Ya, jadi kata edukasi gitu ya, pendidikan, educate gitu ya. Kalau dari bahasa Latinnya berarti dan ducate. Ducate itu memimpin, menuntun gitu kan. E-nya itu keluar, exit gitu ya, keluar. Jadi menuntun orang di dalam keterbukaannya untuk keluar supaya mereka melihat gitu ya. Jadi kalau saya coba memberikan definisi, jadi Kristus juga harus ada pengajaran, satu edukasi kepada mereka karena mereka harus dibawa di dalam kebutaan mereka, dituntun mereka untuk keluar gitu kan, educate gitu kan, edukasi. Keluar, membawa mereka, menuntut mereka keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Dan bagaimana mungkin mereka bisa mendapat dituntun keluar kalau mereka masih di dalam kegelapan? Bagaimana mungkin mereka bisa melihat, mereka bisa begitu excited kalau mereka tidak dibawa kepada terangnya sesungguhnya? Jadi seperti fata morgana sebenarnya. Jadi seperti semu saja gitu kan, kegelapan seperti misalnya lampu disco gitu kan, ini gelapnya kadang nyala kan, mati nyala, tapi enak misalnya seperti itu. Itu mungkin yang ditawarkan oleh dunia misalnya gitu, pengajaran yang sudah dioplos segala macam. Atau juga misalnya di dalam suasana ibadah misalnya yang akhirnya menekankan kepada satu entertain nih. Nah, ini juga sudah sebenarnya bukan terang yang sesungguhnya ya. Kebenaran firman Tuhan yang sudah dioplos dengan pengajaran dunia ini sebenarnya bukan terang yang sesungguhnya. Mereka masih dalam kegelapan. Makanya mereka nggak akan, setelah ketika kita tahu bahwa Alkitab sudah menulis bahwa firman Tuhan jelas gitu ya, bahwa pengajaran rasul, pendengaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus diajarkan. Jadi bukannya kita nih, pribadi kita nih misalnya ingin percaya kepada Tuhan karena dasar kita nih, bukan karena mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak didasar pada pendengaran firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun iman kita di atas pasir. Tapi Tuhan mengatakan dalam perumpamaan itu ya, dua pondasi ya, dua macam dasar. Ada yang di atas batu dan di atas pasir. Kalau kita nggak meletakkan pondasi iman kita kepada sesuatu yang benar gitu kan, makanya batu itu the rock gitu ya, batu karang itu Kristus. Makanya pengajaran mesti berdasarkan pengajaran Kristus, pengajaran rasul-rasul dan kita para nabi. Jadi kalau Alkitab tidak pernah mencatat bahwa
Iman timbul dari fenomena mukjizat, tidak pernah timbul begitu. Jadi itu nggak pernah diajarkan, Alkitab nggak pernah mencatat itu. Dan pengajaran ini menjadi sesuatu yang unik ya. Mungkin teman-teman saya coba memberikan penggambaran. Kalau misalnya saya, kan kalau mukjizat itu cenderung dilihat juga ya. Kalau orang lihat baru percaya. Kalau orang lihat lalu percaya. Fenomena terjadi, wah saya jadi digerakkan hati kita. Lah kalau orang buta gimana gitu kan. Oh dia dengar gitu. Dia dengar. Misalnya gitu ya. Oh orang yang tuli gimana gitu kan, segala macam. Lucunya kalau pendengar, kalau bisa pengajaran, Anda buta, Anda tetap masih bisa belajar. Anda masih bisa mendengar. Kalau Anda tuli pun, Anda masih bisa belajar. Heran. Tuhan emang pengajaran luar biasa ya. Jadi bicara pengajaran tuh, mukjizat tuh terbatas sebenarnya ya. Yang orang bilang ini hebat gitu kan. Kalau nggak ada mukjizat, nggak mungkin orang percaya segala macam. Enggak, Alkitab pernah mencatat gitu ya. Di dalam Lukas ya, saya akan coba nanti kutip. Jadi pengajaran luar biasa, menjangkau seluruhnya. Dan sifatnya stabil. Fenomena itu sifatnya nggak stabil. Fenomena itu juga bisa bukan daripada Tuhan. Yang nggak bisa iblis kerjakan adalah pengajaran. Yang mengakui Yesus itu Kristus, yang mengakui bahwa memuliakan Tuhan di dalam setiap pengajaran, kita pasti tahu. Yang dimuliakan adalah Kristus. Maka iblis nggak bisa lakukan. Iblis nggak mau Kristus dimuliakan. Makanya kenapa pada waktu itu Kristus dicobai oleh iblis ya, untuk supaya Kristus tidak dimuliakan. Jadi kemuliaan jatuh ke dia. Jadi yang nggak bisa ditiru adalah pengajaran, ya. Pengajaran ini yang penting gitu. Jadi kalau fenomena itu bisa ditiru, gitu ya. Pesulap, magician juga bisa setting gitu kan, bisa lah gitu kan. Mukjizat bisa ditiru oleh orang-orang yang di luar daripada Kristen pun bisa gitu, dukun-dukun dan sebagai ahli nujum dan sebagainya gitu ya. Itu bisa saja. Tapi yang nggak bisa iblis kerjakan adalah pengajaran yang mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, nggak bisa dia. Nah, ini makanya kita penting ya. Saya akan coba bukakan, saya teringat di dalam kisah Lukas gitu ya, di mana kita tahu bahwa di dalam kisah Lukas mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, saya akan kutip saja. Jadi pada waktu itu ada orang kaya, terus ada Lazarus yang miskin, ya kan, di dalam hidup di dunia. Orang kaya ini, wah ini hidup enak segala macam, lalu Lazarus nih hidup miskin, lalu ketika itu dua-duanya mati misalnya, jadi pada waktu itu dua-duanya mati, lalu di situ terjadi satu percakapan yang menarik, si Lazarus masuk ke dalam pangkuan Abraham, lalu orang kaya ini tersiksa di dalam neraka, lalu ada perkataan yang menarik yang menjadi bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, yang apa yang saya mau sampaikan gitu kan. Saya akan kutip saja, bacakan buat setiap kita. Lukas 16 ayatnya yang ke-27 ya. Ini percakapan menarik ya, dialog menarik. Kata orang itu orang kaya itu yang masuk neraka. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi menyuruh Lazarus supaya ke rumah deh gitu ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, jadi masih ada 5 orang saudaranya dia, gitu ya. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi dia minta tolong sama Bapak Abraham, tolong deh suruh Lazarus itu yang miskin tadi, suruh datang, karena di rumah masih ada 5 saudara saya, supaya mereka sungguh-sungguh gitu, jangan sampai dia seperti saya gitu ya. Tetapi kata Abraham, ayat 29, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jadi 5 saudaranya mereka itu saudara-saudaranya orang kaya itu kan ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi ya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, dia minta satu mukjizat, fenomena. Orang mati bangkit, injilin gitu ya. Bersaksi, pasti bertobat. Tapi apa kata Abraham ayat 31? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ya ini kebenaran ya. Kesaksian Musa ini bicara Taurat, bicara Taurat Tuhan atau yang Ten Command gitu ya, 10 perintah Allah, dan para nabi, perwakilan dari perjanjian lama.
Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari orang mati. Jadi dalam arti kata lain bahwa itu kan orang yang mati bangkit gitu kan. Itu kan mukjizat gitu kan. Jadi orang kayak ini yang sudah di dalam penderitaan di dalam neraka pun dia minta bahwa enggak, dia nggak mau diyakinin, suruh nyatakan mukjizat lah. Kesaksian buat dia. Kasih lihat dia mukjizat yang besar itu supaya dia hidup sungguh-sungguh. Abraham bilang, tidak ada pada mereka. Kesaksian Musa, ini bicara Taurat dan juga kitab para nabi. Jadi Injil ada yang tertulis, yaitu apa? Perjanjian lama yang pada waktu itu Taurat, Musa dan kitab para nabi, perwakilan daripada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang harus diajarkan. Inilah pengajaran akan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat orang bertobat datang kepada kebenaran itu sendiri. Jadi bukan fenomena yang membawa orang itu untuk bisa percaya kepada Kristus. Tidak. Hanya kebenaran yang utuh saja. Hanya kebenaran firman Tuhan saja yang akan membawa kita kepada sang firman itu sendiri. Bukan fenomena, bukan mukjizat. Mukjizat akan membawa orang justru bisa saja tidak percaya Kristus. Justru akan menyesatkan imannya. Karena ya mukjizat itu bukan firman gitu loh. Walaupun Kristus bisa melakukan mukjizat ya. Tapi sekali lagi, yang membawa orang bertobat, Alkitab mencatat itu adalah firman Allah. Ya, jadi perlambangan Taurat, Musa dan kitab para nabi adalah kebenaran yang tertulis, pengajaran yang diajarkan turun-temurun kepada bangsa Israel dan seluruh bangsa gitu ya. Disuarakan kepada orang-orang yang ketika itu para nabi bersuara bagi setiap mereka. Tapi mereka ya bukan umat pilihan akhirnya, tapi harus diperdengarkan gitu ya. Kita tahu ya. Akhirnya iman Kristen harus dibangun atas dasar pendengaran akan firman Tuhan. Pengajaran. Ini penting. Nah, saya akan coba lihat lagi. Saya teringat bahwa ada 10 orang sakit kusta gitu kejadian itu. Nah, saya akan coba kutip saja di dalam Lukas 17. Di sini kita tahu ada satu kisah bagaimana ada orang 10 sakit kusta, lalu yang 10-10-nya sembuh, semuanya sembuh gitu kan. Tapi hanya satu yang kembali gitu ya. Nah, saya akan kutip saja. Ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, yang 9 orang itu kemana gitu ya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria dianggap orang asing gitu ya. Karena orang Yahudi pada waktu itu tidak bergaul dengan orang Samaria ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Nah, ini orang yang akhirnya imannya dibangun pada satu kebenaran dari perkataan Allah. Dari perkataan firman itu sendiri. Sang firman itu sendiri, Kristus. Mereka iman ini selalu dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda dan saya menjadi orang percaya tetapi imanmu sampai saat ini engkau nggak mengenal Kristus, engkau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, engkau masih belum mengerti kebenaran firman Tuhan seperti apa, engkau masih bingung kisah-kisah di dalam Alkitab, engkau masih bingung mengapa Tuhan mengajar pada kayak perumpamaan, engkau masih tidak mengerti apa ini maksudnya gitu kan. Jangan-jangan iman kita nih dibangun di dalam dasar yang lain selain daripada pengajaran rasul-rasul tadi, pengajaran firman Tuhan. Saya udah bilang tadi ya, pengajar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, penggambaran dari kebenaran firman Tuhan, rasul perjanjian baru ya. Kitab para nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru. Ini perlambangan bahwa sekarang kita sudah ada Alkitab. Maka kalau dasar iman kita kalau tidak didasar dari pengajaran Alkitab, tidak belajar firman Tuhan, saya nggak yakin kita selama ini iman kita benar gitu loh. Bukannya mau menjudge tidak, tetapi kita harus introspeksi diri. Kalau saya sampai hari ini percaya kepada Kristus, mengenal Kristus sebagai murid Kristus, tapi saya nih nggak tahu apa-apa mengenai firman Tuhan. Saya nggak ngerti mengenai Alkitab. Apalagi misalnya kita pelayan Tuhan, apalagi kita pengerja Tuhan, misalnya kita aktivis gereja, lalu kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Wah, celaka ini. Jadi dasar kita pelayanan itu apa? Karena bisa, karena ada skill.
Tapi kalau Anda dan saya melayani Tuhan segala macam bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun jadi orang percaya, tetapi akhirnya kita nggak kenal firman Tuhan, kita nggak ngerti firman Tuhan. Lalu, ini kan sang firman. Kristus adalah sang firman. Kalau kita nggak mengenal Kristus, kita nggak ngerti firman-Nya, mungkin kita tidak mengenal Kristus sebenarnya. Karena dia sang firman. Dan kita nggak mau mengenal dia. Bagaimana kita mengenal Kristus? Kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Anda dan saya misalnya menyelami, mengenal misalnya Aristoteles gitu ya, atau misalnya Socrates gitu kan, yang para filsuf hebat, misalnya John Calvin segala macam, padahal kita bukan zamannya. Lalu bagaimana saya bisa mengenal dia, mereka orang-orang hebat, orang-orang penting? Adalah lewat karya mereka, lewat buku-buku mereka, lalu kita baca, lalu kita bisa mengenal orang-orang tersebut. Demikian juga dengan Kristus. Anda dan saya angkatan yang tidak mengenal, kita bukan percaya karena melihat gitu ya, bukan di zamannya. Tetapi kita percaya orang-orang yang luar biasa daripada zaman Yesus. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita percaya bukan oleh karena kita melihat, tapi kita percaya oleh karena kita tidak melihat. Iman kita yang melihat, itu luar biasa. Dan hari ini kita mengenal Kristus bagaimana? Dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sang firman itu sendiri. Yang sudah dituliskan oleh kita para nabi dan juga para rasul. Yang hari ini sudah dicetak begitu rapi. Dan sekarang banyak sekali buku-buku yang akhirnya bisa mendampingi untuk kita kaum awam pun bisa mempelajarinya. Tapi seringkali kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak bersemangat. Mengapa? Karena jangan-jangan kita waktu menerima Tuhan, memberi diri dibaptis, jangan-jangan kita didasar bukan pada kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan waktu kita dibaptis itu baptisan-baptisan ya oplosan gitu ya. Dasarnya tuh bukan karena kita benar-benar dengar pengajaran, lalu kita didirect dengan diri sendiri, Roh Kudus direct kita oleh firman Tuhan yang dorong kita itu sendiri. Oleh karena biasa kan banyak nih anak-anak muda, saya sekali lagi ini fenomena yang terjadi yang harus kita hati-hati. Banyak orang-orang konseling, orang-orang pada waktu di altar call, anak-anak muda, karena suasana begitu kondusif, dia lihat temennya maju, dia lihat temen kiri kanannya maju, lalu dia maju. Dia nggak enak, kok saya sendiri, gitu kan. Dia berasa tidak enak, lalu dia ikut maju. Lalu dia pikir itu dia bertobat, gitu kan. Enggak. Pertobatan sejati adalah Anda dan saya ciri-cirinya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau Anda memiliki ini, kalau Anda terus sampai saat ini stay tune untuk benar-benar mau mengikuti pengajaran firman Tuhan, Anda adalah umat-umat pilihan, adalah orang-orang yang benar-benar pada waktu itu menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan dasar yang benar. Bersyukur kalau yang masih stay tune gitu ya. Bersyukur kalau teman-teman yang masih mau ngikutin misalnya pengajaran yang sehat gitu ya. Di dalam mungkin channel-channel pengajaran iman segala macam gitu kan. Yang benar ya, yang saya bicara benar-benar ngikutin terus. Saya yakin Anda semakin ditabur kalau benih itu sesungguhnya. Makanya kenapa pengajaran ini dalam ya. Rasul Petrus ini sadar bahwa rasul-rasul tahu pada waktu mereka mengikuti Yesus. Yesus tuh mengajar gitu ya. Yesus tuh mengajar. Di Matius 5 itu khotbah di bukit. Lalu Tuhan Yesus berkhotbah gitu ya, berbicara, mengajar ya. Alkitab mencatat di Matius 5 khotbah di bukit, Yesus mengajar, berbicara dan mengajar mereka. Ini bicara pengajaran. Rasul-rasul tahu gitu kan. Pada waktu hidup mereka bersama-sama dengan Kristus, Kristus ngajar di bukit, di tepi pantai gitu ya. Di dalam sinagoge, di dalam gerejanya, di dalam bait Allah, misalnya di luar, di pasar, dan sebagainya. Kristus mengajar. Yang ditekankan Yesus mengajar. Banyak hal tuh. Khotbah di bukit. Kristus ngajar begitu Pak. Mengapa? Karena ini penting sekali. Maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya waktu kita kupas kebenaran firman Tuhan, kan kita belajar. Waktu kita belajar kan kita mau gali kan. Waktu kita gali itu sama seperti benih. Benih itu kalau ditanam di dalam, terus benih itu benar-benar sampai ke dalam mencari unsur hara gitu ya. Itu benih itu akan terus mengakar, akar itu akan terus sampai ke tanah yang sampai unsur hara, mencari unsur hara, maka akan kuat akarnya. Dengan demikian, secara tidak mungkin kita berbanding linear ya. Semakin berakar, semakin kuat, pohonnya akan makin bertumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah. Itu udah pasti.
Makanya waktu kita gali kebenaran firman Tuhan sama seperti benih yang kita sedang mencari unsur hara, lalu dia pecah menjadi akar ikut sedang mencari unsur hara, maka unsur hara yang paling dalam gitu kan menyerap air dan unsur hara itu yang paling dalam. Sama seperti ketika Anda dan saya mau kupas kebenaran firman Tuhan, makin gali makin dalam, kita sebenarnya sedang ingin mempersiapkan akar iman kita sehingga kuat. Dan saya percaya nanti buah kita akan di dalam pertumbuhan iman kita, maka kita akan stabil menghasilkan buah. Inilah pertumbuhan yang akhirnya sebagaimana mestinya. Kita bertumbuh kalau tidak di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bertumbuh sebagaimana mestinya. Saya berharap pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang mungkin baru satu poin nih gitu ya, belum poin berikutnya. Poin berikutnya adalah dalam persekutuan dan dalam persekutuan gitu ya. Nah, hari ini mungkin saya tidak bisa menuntaskan seluruhnya gitu kan, tetapi mungkin nextnya saya akan coba kupas bagaimana poin keduanya. Dan dalam persekutuan ya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya. Jadi mungkin nextnya saya akan share lagi kepada kita semua. Pada malam hari ini saya menekankan kepada pengajaran rasul-rasul. Jadi kita harus bertekun di dalam pengajaran. Karena kalau kita tidak belajar, maka kita selamanya akan buta. Ya, yang seperti saya tadi ya, educate. Ya, jadi kalau Anda dan saya nggak belajar, Anda akan di situ-situ aja. Sampai hari ini kita kalau nggak belajar juga kita nggak akan menjadi pribadi yang lebih baik kan, benar nggak? Kalau kita bicara hal-hal umum, hal-hal dunia gitu ya. Sampai hari ini kalau misalnya kita nggak mau buka wawasan kita gitu kan, apalagi mengajar online gitu ya, semua serba online ya, konvensional boleh ditinggalkan, lalu era digital sudah masuk, lalu kalau kita nggak belajar, kita tuh jadi kayak orang apa ya, primitif gitu loh, kan aneh gitu loh. Anda nggak akan maju. Sama, jikalau Anda dan saya tidak mau belajar, Anda akan berada di dalam kegelapan terus. Makanya mengapa kebenaran firman Tuhan itu selalu, firman Tuhan tuh selalu membawa kita kepada terang. Kita akan menyukai terang. Jadi kan kalau ciri kita bahwa kita ini adalah umat yang benar-benar memiliki pertobatan yang sesungguhnya. Ketika Anda dan saya mengaku bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus sudah turun atas saya sudah dibaptis dan saya sudah percaya, maka Roh Kudus ada dalam diri saya. Maka pekerjaan Roh Kudus adalah salah satunya adalah selain menginsafkan, lalu dia akan membawa kita kepada Kristus. Jadi Roh Kudus kan juga oknum ketiga daripada Allah. Dia akan membawa kepada Kristus. Nah, waktu kita mengklaim bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi saya tidak dibawa untuk kepada Sang Firman itu sendiri, tidak mau belajar Firman Tuhan, kita jadi bisa berpikir ya, ini orang sebenarnya dipenuhi Roh Kudus atau tidak gitu ya. Nah, Anda bisa jawab sendiri, pikir sendiri. Katanya klaim percaya sudah percaya dan dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Nah, sekarang roh yang mana nih yang kok nggak membawa Anda untuk kepada Sang Firman itu sendiri? Kan harusnya Roh Kudus oknum ketiga daripada Allah Tritunggal membawa kita untuk kepada terang itu sendiri atau firman itu sendiri. Nah, kalau Anda bilang Roh Kudus itu dipenuhi Roh Kudus tapi tidak membawa Anda kepada kebenaran firman Tuhan, tidak kepada kepada Sang Firman itu sendiri, saya jadi bingung gitu ya. Itu roh siapa itu ya? Itu Roh Kudus kali ya. Saya nggak tahu itu roh yang pasti Roh Kudus itu pasti membawa kita makin menyukai firman Tuhan. Itu udah pasti. Ya, cirinya begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa saya dipenuhi Roh Kudus, iman saya benar bertumbuh sebagai mestinya, harusnya Anda dan saya menyukai firman Allah. Mau belajar firman Tuhan, mau nanti kita belajar lagi bersekutu, berdoa gitu ya. Terus juga tadi di situ memecahkan roti ya, ini nanti bahas lagi ya. Karena mungkin saya juga keterbatasan waktu karena emang saya harus sesi-sesi yang paling tidak setengah jam gitu ya. Dan saya berharap pada malam hari ini kita introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar menjadi murid Kristus yang pada waktu saya menyerahkan diri saya itu diletakkan dasar iman yang benar. Kalau pada hari ini mungkin Anda baru sadar gitu kan, nah Anda harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersyukur loh. Jangan-jangan hari ini Anda yang bertobat gitu kan, karena saya baru tahu, selama ini saya asal-asalan waktu dibaptis ikut-ikutan teman saja lihat kiri kanan. Tapi hari ini
karunia Tuhan turun, anugerah Tuhan turun. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bersyukur. Karena firman Tuhan, makanya pengajaran yang akan membawa kita kepada kebenaran. Nah, akhirnya kita dimenangkan kembali. Kalau hari ini dimenangkan kembali, saya juga bersuka karena segala sesuatu yang saya percaya firman Tuhan yang ditabur nggak akan pernah sia-sia. Dia akan pasti gitu ya kan menjadi berkat. Benih firman Tuhan yang ditabur itu, setiap firman yang turun itu di dalam perjanjian lama ya, itu firman Tuhan mengatakan benih yang jatuh yang turun tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan ada hasil. Dan saya percaya kalau kita belajar firman Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita mau belajar kupas gali firman Tuhan, saya yakini bahwa firman Tuhan yang garansi bahwa kita akan mengalami pertemuan yang sebagaimana Tuhan inginkan. Karena kita belajar mengenal Kristus, sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda dan saya. Itu kuncinya. Baik, saya akan akhiri. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara, tetapi yang mau percaya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu, jamah hati setiap mereka, pikiran mereka, wawasan mereka. Letakkan iman yang benar Tuhan, dasar yang benar mengenai iman Kristen. Sehingga dalam hidup mereka, mereka boleh bertumbuh, berbuah sebagaimana mestinya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, hamba-Mu di dalam nama yang kudus memohon berkat kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami, agar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you teman-teman. Saya nyeruput kopi dulu sebelum saya sudahi malam hari ini. Stay at home. Jangan lupa punya lifestyle baru ketika kita percaya kepada Tuhan, yaitu yang pertama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.